lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang selalu suka nonton channel ini, saya doakan lebih untuk kalian semua. Semoga sukses selalu. Tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone terbaru dari Vivo di kelas middle rank, yaitu Vivo V23 5G. Dan kita tahu smartphone menengah dari Vivo memang dikenal dengan kemampuan kamera selfie yang prima. Dan menurut informasinya, smartphone menengah dari Vivo ini memiliki kamera terbaik saat ini. Oke, langsung aja kita unboxing, cek spesifikasinya, performanya, serta tes kameranya. Langsung aja, check it out! Oke, kita awali dengan membuka plastik yang masih membungkus box smartphone ini. Tidak ada segel di kedua sisinya ya. Langsung aja kita buka boxnya. Kemudian kita bertemu langsung dengan smartphone-nya yang masih terstiker plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Lanjut, di partisi selanjutnya terdapat satu buah softcase yang berwarna bening. Kemudian ada buku petunjuk dan cara penggunaan smartphone ini. Kemudian di bawahnya terdapat kepala charger, adanya headset, kemudian ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Kemudian di bawahnya terdapat satu buah SIM ejector dan kemudian konektor USB Type-C. Selanjutnya kita menuju smartphone-nya yang masih tersegel plastik. Kita buka segel plastiknya. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Vivo V23 5G-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Pada saat pertama kali melihat kotaknya, Vivo V23 5G ini terlihat seperti mengusung tema fancy yang menonjol. Bagaimana tidak, kotaknya saja didesain dengan material kerap kelip yang sangat menggoda. Perangkat ini memiliki dua varian warna, yaitu Stardust Black dan Sunshine Gold. Untuk varian yang saya review ini berwarna Stardust Black, memiliki ketebalan yang lebih tipis dibanding Sunshine Gold, yaitu sebesar 7,39 mm. Sedangkan untuk panjang dan lebarnya sama, yaitu sebesar 157,2 dikali 72,4 mm. Dan untuk berat dari smartphone ini hanya 179 gram. Untuk bodi belakangnya jangan khawatir tentang kotor, karena sudah dilengkapi dengan lapisan anti glare alias bebas dari bekas sidik jari. Bodi Vivo V23 5G ini sudah menggunakan sudut yang tegas dan flat. Dan untuk bingkai atau frame bodinya terbuat dari material aluminium, terasa kuat meski agak mudah membekas sidik jari. Beralih kita ke bagian layar, menurut saya tidak ada yang spesial dari spesifikasi layar Vivo V23 5G ini. Bagus memang, tapi juga setara dengan kompetitor di kelasnya, menggunakan panel AMOLED 90Hz dan sudah mendukung HDR10+. Pada layarnya dibuat flat dengan resolusi Full HD+. Desain notch-nya juga sangat berbeda. Bisa dibilang notch dari Vivo V23 5G ini yang paling lebar menurut pengguna Android. Tapi bagi saya yang menggunakan iPhone 13 Pro Max sehari-hari, biasa saja. Bahkan menurut saya masih besaran poni iPhone 13 Pro Max. Jadi poni besar dari Vivo V23 5G ini bukanlah masalah. Kemudian untuk refresh rate-nya bisa diatur secara otomatis turun ke 60Hz demi menghemat daya. Selanjutnya di balik layar depan Vivo V23 5G ini juga disematkan sensor sidik jari yang sangat akurat dan responsif. Hampir selalu sukses meski ibu jari saya sedang basah atau berkeringat. Memiliki ukuran layar sebesar 6,44 inch dan screen to body rasionya mencapai 88%. Vivo V23 5G ini membawa peningkatan refresh rate, berbeda dengan varian terdahulu yaitu Vivo V23e. Kita ketahui bahwa Vivo V23e hanya membawa refresh rate 60Hz, namun sekarang dengan varian Vivo V23 5G mendukung 90Hz dengan touch sampling hingga 180Hz. Dengan refresh rate ini, kamu mendapatkan pengalaman visual yang terbaik saat memainkan game.
Layarnya dapat menampilkan ketajaman warna serta kecerahan yang cukup bagus. Saya mempergunakan smartphone ini untuk menonton konten video-video seperti ini di rentan waktu yang cukup lama, juga tidak membosankan. Lanjut kita bahas tentang spesifikasi serta performa yang dibawa oleh smartphone ini. Pada bagian ini, Vivo meningkatkan performa Vivo V23 5G baik secara hardware maupun software. Menggunakan chipset MediaTek Dimensity 920 punya 4 inti performa lebih kencang. Selain lebih kencang juga sekaligus lebih efisien daya, karena fabrikasi 6 nanometernya juga memungkinkan smartphone ini mendukung dual 5G standby. Bisa dibilang Vivo V23 5G ini termasuk salah satu smartphone mid-range pertama yang sudah mengusung Android 12 secara bawaan. Lewat tampilan UI Vantage OS 12 tidak banyak perbedaan yang bisa ditemukan dari seri ke-11. Ada beberapa hal yang bikin saya kurang nyaman pada bagian ini. Pertama, Vivo tidak menerapkan opsi memilih palet warna sistem white seperti pada One UI 4 dan Google Pixel. Kemudian yang kedua, tidak seperti Vivo X70 Pro, gestur layar penuh pada Vivo V23 5G tidak mendukung pindah aplikasi dengan menggeser ke kiri atau ke kanan. Menurut saya dua hal itu saja yang minor dari smartphone ini, sisanya oke-oke aja. Lanjut kita ke sektor perangkat lunak. Fitur Extended RAM 2.0-nya memberikan memori virtual 4GB sehingga kapasitas total menjadi 12GB. Pengalaman saya menggunakan atau memakai smartphone ini untuk multitaskingnya memang terasa lebih lancar dan lebih baik ketika berpindah aplikasi, kirim pesan, media sosial maupun jenis lainnya seperti bermain game atau edit foto serta video. Dan yang cukup terasa adalah suhu yang selalu optimal. Rasanya hampir tidak pernah bodi belakang Vivo V23 5G ini terasa panas, bahkan ketika penggunaan kamera intensif maupun sedang berfungsi sebagai hotspot. Paling tidak main game saja, itu pun masih dalam taraf sangat normal. Kemudian uji performa dari smartphone ini menggunakan metode sintetis atau aplikasi benchmark Antutu versi 9 untuk skor yang diraih cukup lumayan, yaitu sekitar 470 ribuan. Kemudian kita lanjutkan uji performa memainkan game di smartphone ini. Terlebih dahulu saya ukur untuk suhu awalnya, didapati suhu awal sekitar 32 derajat Celcius. Hanya memainkan satu game, yaitu PUBG Mobile Legends di smartphone ini. Pada settingan grafisnya saya menggunakan settingan grafis tertinggi yang mencapai HDR serta rate-nya mencapai settingan tertinggi yaitu Ultra. Pengalaman saya memainkan game PUBG Mobile di smartphone Vivo V23 5G ini cukup memuaskan. Merasakan sensasi permainan PUBG Mobile di smartphone Vivo V23 5G ini begitu memuaskan. Dari menit awal hingga menit akhir saya belum menemukan adanya kendala seperti adanya lag atau frame yang terasa drop. Bisa dilihat dari video ini ya, begitu lancarnya untuk memainkan game PUBG Mobile, tidak ada kendala apapun. Memang setelah dimainkan selama beberapa jam, Vivo V23 5G ini cukup hangat di tangan. Namun itu tidak sampai mengganggu pengalaman saya saat memainkan game. Dan sebagai saran saja untuk sahabat Awas Channel, jangan menggunakan soft case yang terdapat dalam paket penjualan untuk mengurangi rasa hangat pada telapak tangan. Ini jika kamu memainkan game di smartphone ini. Jadi kesimpulannya untuk memainkan game yang lumayan berat seperti PUBG Mobile, smartphone Vivo V23 5G ini mampu menjalankannya dengan lancar. Dan setelah 1 jam saya memainkan game ini, saya ukur ulang untuk suhu bodinya dan didapati suhu sekitar 35–36 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lanjut uji performa dari audionya. Speaker yang dibawa oleh Vivo V23 5G ini menghasilkan suara yang nyaring, keras namun tidak cempreng.
Berikut adalah contoh keluaran audio dari Vivo V23 5G ini. Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's an eye for eye. I didn't wanna walk the plank. No, but the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, yeah, I was covered in a tidal wave, But I'm a fighter. Try to take me down, I'm going higher. Baby, you've been playing with some fire. You've been playing with fire. One day you will see. Oke, sekarang kita bahas tentang kameranya. Tetap mengunggulkan fitur kamera, Vivo V23 5G mengusung desain kamera belakang yang berbeda. Disusun secara sejajar, besaran resolusinya sama, 64 megapiksel bukan 1.9 sebagai sensor utama, 8 megapiksel bukan 2.2 sebagai ultra wide angle, serta ada makro sebesar 2 megapiksel. Yang berbeda adalah kali ini sensor utamanya tanpa adanya OIS. Menurut pengalaman saya, sensor utamanya cukup memuaskan, dilengkapi autofocus sehingga tetap fokus meski wajah dekat ataupun jauh dari kamera. Ingin sudut pandang lebar, cukup aktifkan sensor kedua. Tentunya kualitas akan turun secara signifikan, namun masih oke untuk pencahayaan di indoor. Kemudian kita beralih ke kamera selfie, meningkat secara resolusi di 50 megapiksel bukan 2.0, dan di sebelahnya disematkan sensor 8 megapiksel dengan bukan 2.3. Sensor kamera 8 megapikselnya bisa ngambil sudut pandang lebar hingga 105 derajat. Jadi cocok untuk pengguna yang ingin foto beramai-ramai atau menunjukkan latar di belakangnya. Sayangnya sama seperti sensor belakang, Vivo hilangkan OIS pada kamera depannya. Untuk kualitas foto dari kamera belakang kurang lebih tidak jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Ada peningkatan pada dynamic range dari sensor utama, meski terkadang efek HDR-nya terlalu kuat. Untuk pengambilan foto dan video di malam hari kurang lebih sama seperti generasi sebelumnya. Oke, langsung aja, inilah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Vivo V23 5G. Halo, kembali lagi dengan Awas Channel ya. Kali ini saya memakai masker karena banyaknya penyebaran virus Omicron akhir-akhir ini. Jadi saya menutup dengan masker, takutnya bisa langsung terpapar virus masker kalau kita nggak pakai masker. Oke, ini saya contohkan kamera utama Vivo V23 5G di pengaturan kamera utama 720 pixel per 30 fps ya. Seperti ini ya contohnya. Oke. Ini kita berada di tempat yang menurut saya gelap, namun hasilnya bisa Anda lihat sendiri seperti apa karena saya tidak bisa lihat. Pastinya agak terang ya dibanding dengan penglihatan kita sendiri, karena untuk kamera dari Vivo itu tidak bisa dilakukan lagi untuk keadaan di ruang-ruang gelap seperti ini. Untuk laju bingkainya coba digerak-gerakin, apakah patah-patah? Tidak ya. Oke, kita berjalan maju ya. Apakah kestabilannya bagus? Saya rasa kestabilannya bagus. Oke, kita lanjutkan ke pengaturan yang lebih tinggi. Dan ini di pengaturan yang lebih tinggi pastinya yaitu 1080 pixel per 30 fps ya. Seperti ini gambarnya. Coba digerakin kanan kiri ya. Untuk laju bingkainya tidak terjadi masalah atau patah-patah. Sedangkan untuk gambarnya ya, saya ternyata lihat yang 720 masih ada noise. Apakah 1080 pixel ini masih terlihat noise di ruang gelap walaupun di pagi hari seperti ini? Oke, kita coba berjalan ke depan. Stabil ya, stabil, tidak ada goncangan atau shaky. Lanjut kita ke pengaturan yang lebih tinggi yaitu 4K per 60 fps langsung yang paling tinggi. Dan ini di pengaturan yang lebih tinggi pastinya 4K per 60 fps langsung per 60 fps. Untuk gambarnya ya, dari saya lihat dari 720 ke 1080 ternyata signifikan untuk pencahayaannya yang ditangkap. 1080 lebih jelas, apalagi 4K ya. Untuk laju bingkainya sendiri, apalagi menggunakan laju bingkai 60 fps, pastinya tidak ada masalah. Untuk warna yang dihasilkan memang cenderung rada gelap ya, pencahayaannya rada gelap, warnanya juga rada gelap juga ya kali ya. Oke, kita lanjut berjalan, apakah terjadi shaky atau goncangan. Yuk kita maju ke depan. Aman ya, tidak terjadi masalah apabila kita mengambil objek, khususnya objek yang sedang berjalan. Good. Ini adalah kamera selfie-nya ya. Kalau melihat kamera selfie di
tempat pencahayaan yang lebih gini ya, lebih banyak cahaya. Bagus ya. Apalagi ini di pengaturan 720 pixel dengan laju bingkai hanya 30 fps. Saya rasa walaupun hanya 30 fps, untuk laju bingkainya tidak terjadi masalah ya, patah-patah. Coba kita berjalan, apakah stabil? Oke, stabil ya. Warna yang dihasilkan juga cenderung menyerupai warna asli, dan pencahayaannya juga di belakang tidak terlalu backlight. Oke, dan ini di pengaturan 1080 pixel per 60 fps ya. Untuk warna dan kedetailan ya, kedetailan wajah sendiri cukup ya. Warnanya juga menyerupai dengan warna asli. Laju bingkainya juga tidak masalah ya. Walaupun saya gerakan putar-putar segini tidak terjadi lag atau patah-patah. Dan untuk kestabilannya, ayo kita jalan yuk. Oke, kestabilannya keren ya. Tidak ada lag ataupun frame yang terasa drop apabila saya jalankan seperti ini, dan kestabilannya juga oke. Oke, seperti ini ya contoh kamera selfie di pengaturannya 4K. Namun untuk laju bingkainya hanya mentok di 30 fps ya. Tapi so far so good sih ya, untuk hasil gambarnya bagus ya. Tidak ada noisy di pagi hari seperti ini. Keren. Yuk kita coba berjalan. Masih bagus ya. Tidak terlalu shaky. Ini kamera utama di ruang terbuka ya, yang banyak cahayanya. Warna yang dihasilkan cenderung menyerupai warna asli, begitu hijau ya. Terus pencahayaannya juga bagus ya. Laju bingkainya walaupun tidak, ini laju bingkai paling atas ini ya, di 60 fps. Tentu saja tidak ada masalah ya. Untuk laju bingkainya tidak terjadi patah-patah ya. Oke, keren, hijau-hijaunya bagus ya. Ini yang tinggi yaitu 60 fps. Kita lihat ya, bulir-bulir air ya, terlihat jelas seperti ini, menyerupai dengan warna aslinya untuk daunnya ya. Keren. Untuk fokusnya sendiri, coba kita fokus seperti ini, langsung pindahin ya. Oke, langsung bekerja dengan baik ya. Untuk fokusnya sendiri bagus ya. Keren. Dan ini adalah contoh kamera 4K per 60 fps di kamera utama ya, hampir mirip dengan yang 1080 pixel. Warna yang dihasilkan juga tidak berbeda jauh ya. Autofokusnya juga bekerja dengan baik ya. Keren. Walaupun di pencahayaannya seperti ini tidak terjadi backlight ya. Oke, seperti ini contoh tampilan ganda ya di siang hari. Untuk warna-warna serta pencahayaannya bagus ya, kedua kamera baik sisi depan maupun belakang menghasilkan gambar yang tidak terlalu jomplang ya. Keren. Oke. Hai guys, nah balik lagi sama kita di channel nggak penting. Nah kali ini kita mau review handphone dari apa, Kak? Dari Vivo V23 5G. Nah kita lagi berada di kamera utamanya di pengaturan 720 30 fps. Nah di kamera utamanya ini ada fitur-fitur yaitu otomatis bagian mata, fokus tubuh, sama pendekat. Keren banget ya, udah otomatis gitu. Kita next yuk. Oke guys, nah sekarang kita berada di pengaturan 1080 30 fps. Nah untuk di pengaturan ini itu juga ada yang namanya fitur otomatis gerakan ya guys ya. Nah untuk itu ada tambahan lagi yaitu fitur stabilizer yang standar atau yang ultra juga ada ya. Keren kan Kak? Keren. Nah ini kita suasana malam hari di Golden Night Cafe. Ini ada live music setiap malam minggu dan setiap harinya kecuali hari Kamis aja. Iya. Oke guys, nah sekarang kita berada di pengaturan 1080 60 fps. Nah untuk di pengaturan 60 fps ini fokus otomatis gerakannya itu tidak ada ya, tapi untuk fitur yang stabilizer
itu masih aktif. Ditambah lagi ada fitur seperti filter dan kecantikannya juga bekerja dengan baik. Keren ya? Oke guys, nah sekarang kita berada di pengaturan 4K 30 fps. Nah untuk di pengaturan 4K ini tidak ada fokus otomatis gerakannya, tetapi masih ada stabilizer, full filter, dan view-nya itu tetap masih ada di pengaturan ya. Keren ya kak? Guys, nah sekarang kita lagi mencoba kamera selfie-nya ya. Di pengaturan apa kak? Pengaturan di 720 30 fps ya, masih di kamera Vivo V23 tentunya. Oke, kita coba agak diputar-putar gitu ya, apakah ada delay. Oh enggak ya, tetap fokus. Warna juga Benar. sesuai aslinya ya. Fitur-fiturnya juga lengkap, ada gaya, ada bentuk, Iya. apa, tekstur ya. Komplit ya kak? Tapi keren banget ya kak. Keren banget. Kita lanjut. Guys, nah kali ini kita berada di pengaturan 720 di 60 fps. Nah, gimana nih kamera selfie-nya untuk pengaturan ini? Walaupun tidak ada pengaturan otomatis gerakan, tapi fokusnya tetap bekerja dengan baik ya. Iya benar. Filternya dan gayanya juga ada untuk kamera selfie. Coba digerakin atau ada Enggak ya, tetap bekerja dengan baik ya. Bagus. Next guys, nah kali ini kita berada di pengaturan 1080 30 fps. mantap, sangat terang sekali ya. Ya, kali. Jelas. Tanpa muka saya aja hitam. Mungkin itu karena bautur cahayanya ya, karena ini kan kita berada di malam hari ya, suasana malam hari guys. Oke. Berubah cuma lebih detail aja ya. Fokusnya juga bekerja dengan baik. Ya. Warna aslinya sesuai. Oke, next guys. Nah, sekarang kita berada di pengaturan 1080 60 fps. Nah, di pengaturan ini ada fitur apa nih kak? Ngomong-ngomong. Fokusnya ada tambahan fitur ya untuk di kamera selfie itu ada fitur stabilizer gerak wajah ya. Keren. Di semua pengaturan selfie kayaknya ada. Ya. Warna juga tidak berubah, semakin jelas ya. Ini coba Jadi gerak dong. Ya, ini kita juga oke bekerja ya. dengan baik. Kita next ya. Guys, nah sekarang kita lagi berada di pengaturan 4K ya di 30 fps. Dia 4K tidak ada di 60 ya, cuma di 30 fps saja. Bella masih kelihatan cantik, lebih cantik. Kita lagi membelakangi cahaya nih Belakang guys. cahaya dan di dalam ibarat ruangan ya, ruangan dalam cahaya karena lampunya merah jadi agak merah-merahan. Kita tes sambil jalan apakah perubahan warnanya langsung bekerja dengan otomatis atau tidak. Yuk. Wow, sangat jelas ya, langsung berubah otomatis. Bagus sekali untuk di 4K-nya. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, komen, Dan subscribe. Sekarang kita coba tes tampilan ganda ya. Ini banyak fiturnya dari Vivo V23 nih. Kebetulan yang di kamera selfie-nya itu sebelah sini ya. Nah, sebelah kanan itu kamera belakang. Nah, seperti inilah hasilnya. Kita coba sambil jalan apakah ada delay atau mata-mata. Nah ya, bagus. Fitur ini juga bisa di mode kayak video call gitu. Ada juga modenya kameranya menggunakan belakang-belakang juga bisa. Good. Oke, thank you.
Untuk fitur keamanannya, smartphone ini memiliki sensor fingerprint terletak di bawah layar. Untuk kecepatan serta akurasi dalam memindai sidik jari bisa diandalkan, walaupun sidik jari sedang basah atau berkeringat. Begitupun dengan sensor face unlock-nya, juga cepat dalam memindai wajah. Seperti smartphone mid-range pada umumnya, Vivo V23 5G juga dibekali dengan fitur NFC. Namun, fitur NFC kali ini lebih advance karena multifungsi, dapat menggantikan fungsi kartu akses. Fitur ini dapat mengcloning data dari akses card, sehingga kamu tidak perlu lagi membawa kartu akses karena semuanya tersimpan dalam smartphone. Lanjut, untuk baterainya, kapasitas baterainya memang sedikit meningkat dari generasi sebelumnya, padahal dimensinya jauh lebih kecil. Vivo V23 5G punya baterai 4200 mAh. Kemudian smartphone ini juga telah didukung dengan fitur pengisian daya cepat sebesar 44 Watt. Pengisian 0-68% hanya membutuhkan waktu 30 menit saja. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.